Karena saya juga kayak gemes banget, ya mungkin nggak tahu ada hubungan atau enggak, tapi saya sangat yakin ini pasti ada hubungan, tapi belum ada angka yang pasti secara penelitian, hanya dibumingkan tentang ini aja ya, pembusukan otak ya, atau brainwash ya. Saya kalau ngobrol sama anak-anak sekarang itu mereka mudah sekali melompat-lompat. Mereka juga yang tidak terbiasa membaca buku, secara pemikiran mereka kayak bagus, terus kemudian kritis, terus kemudian kayak mengawali dengan menggebu-gebu, tapi untuk eksekutor jangka panjang dan berkelanjutan, mohon maaf banget, itu adalah tantangan buat yang Gen Z atau mungkin Gen Alpha, karena mereka memang terbiasa disodori sesuatu itu dengan yang sebatas mungkin kita membahas satu ilmu tuh baru packagingnya aja gitu, atau baru kemasan cover sudah dikasih kurikulum baru. Jadi pengendapan ataupun pola pikir yang termanajemen ataupun terorganisir, mereka itu nggak matang. Kita nggak mungkin dong berdiri membangun sebuah bangsa Indonesia, kita mau teriak-teriak Indonesia emas 25 tahun lagi, 30 tahun. Loh, Indonesia 5 tahun aja presiden sudah ganti. Menteri dikit-dikit 5 tahun udah diganti. Kita nggak terbiasa untuk berpikir jangka panjang, maka kita akan sulit untuk membangun pola. Itu ngomongin pemerintah, gimana kita ngomongin sama mindset anak-anak kita yang di luaran sana gitu kan. Kita juga terbiasa, mohon maaf, membaca tidak tuntas. Saya pribadi juga pembaca e-book, saya pribadi juga membaca secara kemudian mungkin di digital dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita membaca, tiba-tiba ada distraksi yang lain, kita akan mengutamakan hal-hal yang penting, terus kemudian belum tentu kita akan melanjutkan materi-materi yang tadi dibaca, kecuali bila ada kebutuhan, misalkan tugas kuliah atau ada tuntunan. Tapi kalau misalkan sifatnya yang memang menguak informasi, kita belum tentu jelas. Tapi kalau buku umpama kita beli gitu, maka mau nggak mau kita tandai berbaca sampai mana. Kalau bacanya kita belum tuntas, kita kayak penasaran dan sayang gitu kan. Jadi mau nggak mau kita akan membaca satu keutuhan sesuatu yang memang sudah diorganisir dengan baik oleh para penerbit ataupun para editor ataupun penulis di luar sana, siapapun itu. Nah, terus kemudian dampak lainnya apa selain pola pikir jelas, itu akan menjadi satu budaya baru gitu. Membaca dengan digital itu budaya baru. Terus sama ada hal baru lagi ya, punten mungkin nih mumpung lagi ada orang-orang yang dekat sekali dengan perpustakaan nasional ya. Kan sekarang juga perpustakaan nasional sedang menggalakkan perpustakaan digital ya Pak ya. Nah, ternyata saya sendiri kan lebih ke arah orang-orang yang terjun ke lapangan. Ya mereka-mereka yang suruh dibaca, terus kemudian oleh pihak sekolah masuk ke perpustakaan ini baca loh, mereka membaca hanya sekedar kewajiban saja, terus kemudian hanya durasi waktu 1 jam, setelah itu mereka tidak melanjutkannya lagi, dan minggu depannya lagi ketemu mata pelajaran literasi lagi, mereka membaca sesuatu yang berbeda lagi, maka saya merasa itu jadi membuat tidak tuntas. Terus kemudian mereka membaca, mereka diwajibkan membaca satu buku A, B, C, D misalkan contoh. Lalu kemudian mereka diminta untuk membuat ringkasan. Ringkasan itu sekarang oleh AI sudah selesai. Kalau mereka tidak presentasi, kalau mereka tidak ditanya dengan detail, kita tidak akan bisa mengulik. Benar gak sih misalkan mereka membaca? Mungkin jadi terlepas dari saya sebagai penerbit, saya sendiri memang secara personal itu adalah tetap sangat mendukung untuk membaca melalui buku. Terus juga saya nggak pernah pesimis Pak. Kalau misalkan saya pesimis, saya tidak mungkin menggeluti ini gitu. Sekalipun walaupun di dunia ini mungkin sudah tidak relevan, itu bukan artinya kita berhenti bergerak, karena saya tahu akan ada orang-orang seperti saya, Pak Cahyo, Pak Nuradi, dan orang-orang lainnya yang akan siap menjadi aktivis untuk menyebar kebaikan untuk kita terus, yuk kita semua baca. Mungkin itu ya. Terus kemudian saya juga mungkin menyampaikan sedikit pendapat di lapangan ya Pak terkait buku ya Pak Nur. Menurut saya sih gairah membaca belakangan ini walaupun pelan-pelan tapi pasti semakin meningkat. Buktinya faktanya apa? Saya lihat toko buku mulai ramai, terus kemudian saya lihat perpustakaan nasional beragam event sudah mulai ada, terus kemudian ketika kayak kemarin ada event misalkan Aisyah Dahlan, terus ada materi apa dan sebagainya, terus kemudian ada penjualan buku, itu saya lihat juga banyak sekali yang membaca buku, terus juga event-event yang kami sering adakan untuk pelatihan menulis, kegiatan menulis, terus kemudian menerbitkan buku, itu alhamdulillah hingga sampai saat ini masih terus berjalan dengan sukses, walaupun jujur tentu saja butuh ekstra luar biasa untuk memotivasi banyak orang untuk kembali aktif dalam baik itu membaca ataupun menulis. Pak Cahyo, mohon maaf mungkin agak sedikit out, saya mau mengomentari dari Pak Nuradi ya Pak Nuradi.
Gini Pak Nuradi, untuk kami Monggo. Jendela Puspita kami sangat terbuka sekali untuk kegiatan baca bareng. Terus mungkin apabila ada kebutuhan buku ataupun perpustakaan untuk komunitas baca, ini juga kami welcome banget. Ya mungkin nggak menutup kemungkinan baik saya support baik secara fisik bukunya untuk dikirim atau mungkin kita kolaborasi bareng nih. Kapan nih kita adain duduk bareng? Mungkin dari Pak Cahyo ngundang para anak-anak atau yang suka membaca. Benar kata Pak Nuradi, kita perpustakaan nggak hanya butuh disediakan buku, tapi kita juga butuh SDM. SDM untuk yang memang orang-orang mau untuk membacakan buku atau mungkin membangun keakraban untuk komunitas. Kalau dulu kita fase di mana susah cari buku, maka kita yang membutuhkan kita akan mengejar. Tapi kalau sekarang para aktivis ya mau nggak mau kita yang mengejar orang lain untuk membaca dengan beragam cara. Dan mungkin seperti yang tadi dicontohkan Pak Nuradi, mungkin bagaimana membacanya itu seru. Dan mungkin ada beberapa guru nih Pak yang saya lihat di sini. Betul sekali Pak Nuradi, guru itu harus digugu dan ditiru. Jadi kalau mungkin anak-anak yang mau baca, yuk ibu bapak guru jangan lupa membaca. Begitu saja dari saya Pak Nur. Pak Nur Cahyo. Ya, wah, semangatnya Mbak Siska ini luar biasa ya. Jadi senang juga ya. Jadi gini ya. Jadi saya kira langsung menyambung ya tadi. Jadi Mbak Siska sudah paling tidak menguraikan ya. Ternyata nilai-nilai plusnya kalau kita itu membaca buku secara fisik ya, secara fisik tadi ya. Di sini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita sedemikian rupa ya untuk proses kita melakukan aktivitas yang namanya membaca ataupun perilaku membaca kita biasanya memang lebih namanya lebih bisa fokus dibandingkan ketika memakai media-media yang sifatnya audio visual, apalagi yang sangat bergerak begitu dan seterusnya ya kan. Karena apa? Karena tidak sekedar satu bacaan saja yang sedang kita tekuni, tetapi kemudian banyak yang lewatnya ini yang sering kemudian jadi kita terdistrak katanya anak sekarang ya, itu kita jadi terganggu. Semula kita fokus tiba-tiba ini ada yang lewat ini lebih menarik, udah ngikut, begitu ngikut ternyata ini drama drama Korea atau drama Cina. Habis itu saya aja Mas Adi, saya yang senang baca buku saja, begitu buka YouTube lah kok ada drama Cina, lah saya senang kungfunya. Nah sekali nonton film kungfu ternyata katanya pendek, ternyata bersambung, akhirnya bersambung lah, sudah terganggu. Jadi tadi saya senang Mbak Siska sudah menyampaikan pointers ya tentang nilai plusnya ketika kita membaca buku fisik ya. Jadi kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi gitu ya. Kita bisa membacanya insya Allah lebih tuntas, meskipun ada pendekatan yang membaca kalau bagi mereka yang nulis-nulis karya ilmiah ya, kadang-kadang buku tebal kan tidak semuanya dibaca, tapi diambil didaftar isi mana-mana topik yang relevan ya, kemudian kita baca satu buku. Seperti saya biasanya kalau menulis satu topik Mbak Siska, ini satu buku nanti ada sebelah kanan kiri sampai satu meja itu penuh buku, saya mengambil di topik itu. Nah, tapi paling tidak pembelajarannya saya memang akhirnya terbiasa untuk merasa ada runtut berpikir, urutan, sistematika. Nanti juga kalau pas nguji mahasiswa gitu kan, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita runtut. Kita bertanyanya mulai apa, kemudian bagaimana, kemudian ketika ada masalah itu seperti apa. Nah, runtut berpikir, kemudian ya runtut berpikir ya, seperti yang kita diskusikan ini juga kan menjadi keprihatinan kita hari ini ya. Satu sisi Mbak Siska, Mas Adi ya kalau tahu di sini pas ada anak-anak ya, di antara anak-anak yang di sekitar ini Kerisan ya, tempat saya di Citra Indah di Jonggol Kabupaten Bogor ini, anak kelas 2, kelas 3 SD itu mereka bermain-main itu, kertas-kertasnya, coretan-coretan mereka itu saya jadikan bahan Mbak Siska untuk mempelajari perilaku mereka. Di antara mereka anak-anak itu yang ada di sini ya, alhamdulillahnya ya, karena orang tuanya saya lihat memang biar mereka bermain naik sepeda, mereka main sepak bola. Saya lebih senang itu ya daripada tahu-tahu dia sudah nongkrong pegang handphone gitu ya. Nah, nampaknya dampaknya terasa Mbak Siska. Begitu saya cek ya, mereka guru-guruan ya, murid-muridan gitu ya. Mereka sampai perkalian 1 kali 1, 1 kali 10 dan seterusnya. Matematikanya sampai akaran ya kan, kuadrat dan seterusnya. Nah, saya mikir, saya tanya namanya katakanlah ya si A si B ya. Itu kelas berapa? Saya kelas 2.
Pak D, saya kelas 3 Pak D. Nah ini bisa ada yang berpikir runtut, matematikanya ya dapat, dia kata-kata itu juga dia ekspresikan ya dengan penulisannya itu bisa runtut dan seterusnya. Namun di satu sisi kan kita sempat ya kalau di Jawa Barat ya Pak Gubernur kita ya Kang Deddy Mulyana ya itu nanya-nanya siswa SD, SMP, SMA matematikanya perkalian tidak bisa menjawab. Di satu sisi kan itu ya, ditanya tentang ibu kota negara ada yang tidak bisa menjawab, padahal itu mestinya harus menjadi pengetahuan yang umum. Nah, dari sini nampaknya memang buku tetap memiliki relevansinya, Mbak Siska, jangan khawatir. Saya pun sampai detik ini selalu menyampaikan kepada putri kami ya, Rota ini yang menulis buku kecil-kecil punya karya, ya aku malu kalau baca bukuku, ini isinya apa sih dulu ini aku nulis di usia 6 tahun, 7 tahun itu. Nah, saya sampaikan, nah Mbak Aini, bahwasanya tulisanmu tetap akan memiliki relevansi sampai kapanpun selama di dunia ini masih ada buku. Ya kan gitu ya, kecil-kecil punya karyanya penerbit Mizan Bandung itu masih memiliki relevansi sampai detik ini karena akan selalu lahir ya setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik akan lahir bayi-bayi baru. Bayi-bayi itu kan akan juga melewati usia-usia di mana mereka akan mengenal yang namanya bacaan dan salah satunya melalui buku seperti ini. Nah, ini kan menarik sekali teman-teman sekalian. Jadi saya walaupun belajarnya public administration Mbak Siska, tapi saya sangat familiar akhirnya dengan buku-buku ini. Ya kan, saya nggak malu. Jadi dosen-dosen udah tahu kalau Pak Cahyo kalau sudah bicara literasi, sudah bicara sampai seperti ini. Saya nggak malu ya. Saya tadi apresiasi Mas Nuradi kan bisa bercerita. Nah, ini oke ya. Jadi kita sepakat ternyata buku secara fisik ya baik berupa mungkin kertas, berupa kain dan seterusnya memiliki relevansinya. Di tengah kita era digital yang kita sudah mengenal e-book. Semuanya ada plus minusnya, tapi rasanya plusnya membaca buku ya masih dalam bentuk fisik seperti ini itu plusnya lebih banyak ya karena selalu pasti ya di dalam setiap perkembangan. Walaupun salah seorang penulis ya Walter Jong atau Yong itu menulis tentang bagaimana teknologi itu kemudian menghantarkan apa-apa yang diucapkan kemudian yang dituliskan itu dalam bentuk media elektronik dan digital. Tetapi itu tidak saling menegasikan, tapi justru bagaimana saling melengkapi. Nah itu ya saya kira. Oke, itu yang kita sudah ya sepakat. Jadi memiliki relevansi. Jadi kalau hari buku ini kita adakan satu kegiatan diskusi seperti ini masih memiliki relevansi yang sangat kuat ya tentang pentingnya buku baik terutama secara hard copy ya. Nah kita meskipun sudah Mbak Sita tadi sudah menyinggung nilai-nilai plusnya ya itu kemudian sudah sampai kira-kira dampaknya dan seterusnya ya itu. Baik, sekarang ya kita topik berikutnya ya. Tadi kita sudah relevan, kemudian kita perlu dan saya mau mengatakan waktu itu saya masih ingat waktu duduk bersama Bu Woro ya Mas Adi waktu itu di Perpusnas saya sampaikan waktu itu saya mengomentari betapa hari ini ada tuntutan semacam mobile library gitu ya perpustakaan berjalan gitu kan. Itu perpustakaan berjalan dan seterusnya. Tapi tidak berarti kemudian menegasikan, menafikan perpustakaan yang statis ya. Ada satu tempat di mana di situ juga ada koleksi bahan-bahan bacaan yang di mana kemudian masyarakat, anak-anak kita, adik-adik remaja kita, anak-anak remaja kita, ya Gen Z maupun yang generasi Mas Adi tadi Alpha ya, itu Alpha ya untuk datang di tempat-tempat untuk membaca. Nah, oke. Itu ya satu hal. Nah, sekarang kira-kira apa sih sebenarnya manfaatnya? Sekarang langsung pada manfaatnya membaca ya sebagai salah satu aktivitas yang ada kaitannya dari bahan bacaan yang salah satunya kita sebut atau kita kenal dengan buku itu. Kira-kira manfaatnya seperti apa, Mbak? Sekarang tukar dari Mbak Siska dulu baru ke Mas Adi ya. Dari Mbak Siska, kira-kira manfaatnya apa sih? Ya manfaatnya ya karena kalau saya baca-baca sekilas itu ada pengaruhnya
Saya kalau menyampaikan ke mahasiswa sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang S3, sekalipun mereka pejabat eselon 1, eselon 2, bahkan ada yang wakil menteri, saya sampaikan Mbak Siska, Mas Adi, dan teman-teman semua. Bapak Ibu jangan dikira kita senang membaca itu karena saya dosen gitu ya. Bapak Ibu sebagai mahasiswa S3, tidak Bapak Ibu. Tetapi manfaat-manfaat membaca diantaranya untuk kesehatan, bisa mengurangi kita dari kepikunan, seiring usia kita pasti bertambah, tidak ada usia yang berkurang. Kan gitu ya. Bisa mengurangi kepikunan, kemudian bahkan bisa menjauhkan kita dari penyakit namanya Alzheimer, yang betul-betul lebih parah lagi dari sekedar orang itu pikun. Nah, mungkin ada manfaat-manfaat yang lain lagi. Apa bisa disampaikan Mbak Siska? Monggo. Anu masih di mute Mbak Siska. Monggo di unmute dulu. Ya, monggo. Terima kasih Pak Cahyo, Pak Nuradi. Oh iya, ternyata banyak juga, semakin sore semakin banyak pengunjung yang belum kita sapa Pak Nuradi. Mungkin kebetulan juga sebagian besar saya cukup kenal juga nih ya. Selain ada Ibu Dian, Ibu Sri Rahayu, dan Ibu Dia, ternyata hadir juga di tengah-tengah kita ada Pak Mulyo, terus kemudian Kak Alia Putri dari Gen Z, ya Gen Z nih gitu kan. Ada Ibu Siti Mariam, ada Bapak Asep, ada Muhammad Sirajudin, Ibu Rina, terus Ibu Lulu, Ibu Lin Nurbaina, sama Bapak Dudung. Yang mungkin mereka notabene sebagian besar adalah penulis juga Pak. Dan sebagian besar juga mungkin yang sudah bergabung ini adalah penulis yang aktif membaca dan aktif berkarya, aktif menulis, dan kemudian mempromosikan karya mereka. Oke, selamat bergabung. Oke, nyambung ya kepada manfaat membaca, melepaskan diri manfaat membaca dari textbook yang kita miliki. Seringkali saya kalau dalam kegiatan seminar saya atau literasi itu membaca itu ada ratusan manfaat gitu kan, yang sampai kepada hal poin besarnya adalah eksistensi diri dan jenjang karir dan lain sebagainya. Tapi kalau buat saya membaca itu sederhana. Yang pertama yang pasti itu adalah wawasan dulu ya Pak. Karena dari tidak tahu menjadi tahu. Dan kemudian dari wawasan itu juga menjadi satu bekal ilmu buat saya untuk mendalami atau mengeksplorasi tentang sesuatu. Membaca juga membuat kita juga pasti tentu mendapatkan inspirasi dan juga problem solving atau penyelesaian masalah dari yang kita hadapi. Jadi kalau misalkan saya punya masalah, kalau untuk mungkin orang lain kalau punya masalah itu biasanya stres, emosi kena, terus kemudian mohon maaf suami istri mudah berantem, anak ibu juga mudah marah anak-anak, tapi ada hal seru loh gitu, dengan membaca ternyata bisa membina hubungan yang baik. Karena apa? Ketika kita sudah kena masalah, kita sudah terbiasa otak kita berpikir adalah solusi. Kita nggak mau fokus sama masalah. Solusinya apa? Kalau solusinya, pasti kita mulai dengan apa? Misalkan ada penyakit, pasti kita cari tahu dulu di internet ataupun membaca dan lain sebagainya. Jadi memang kayak membaca itu juga pemecahan masalah itu di dalamnya banyak. Kalau misalkan mohon maaf ketika ada shock dari informasi dari dokter tentang penyakit orang tua A, B, C, D gitu kan, mungkin dapat kabar dari orang tua sakit jantung atau apa dan lain sebagainya. Ketika semua orang kalut gitu, kita yang terbiasa otaknya membaca, kita udah berpikir kayak solusi, sistematika berpikir udah terbangun, pasti kita menurunkan emosi kita mengedepankan logika kita. Oke, I know orang tua sakit, solusinya apa, terus kemudian tindakan apa, terus kemudian juga selanjutnya juga ini apa nih harus kita lakukan, terapinya, terus pengaturan jadwalnya, terus kemudian secara personality apa yang harus kita pelajari. Jadi kayaknya membaca itu manfaatnya itu benar-benar banyak banget. Selain dari hubungan keluarga, mungkin itu yang jarang sekali disebutkan gitu dalam seminar-seminar membaca. Kalau unsur entertain itu atau hiburan itu sudah pasti. Jadi kalau dulu gitu kan identik membaca itu mungkin kayak kutu buku yang serius, yang terisolasi, mungkin tergantung bahan bacaannya. Kalau yang serius-serius mungkin Bapak dosen atau Ibu dosen mungkin bisa jadi memang identik dengan yang kayak diam ya. Tapi sebenarnya kalau orang udah mulai berbicara dengan sang pembaca, pasti pembaca tuh kayak kalau udah ngomong nggak mau berhenti karena terlalu banyak wawasan di kepala yang ingin diluncurkan. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin sedikit cenderung bawel ya Pak ya. Tapi terus mungkin karena saya banyak bacaannya itu cerita anak-anak, jadi mungkin juga jiwa saya ya cenderung happy dan mungkin banyak sekali terhibur ya, apalagi banyak gitu kan. Terus selain dari itu saya pribadi membaca tentu adalah peningkatan kualitas diri. Jadi benar-benar yang kalau dibilang jangan berhenti belajar, benar banget. Kalau kayak
ya isi waktu baca. Ya mungkin saya jelas kalah ilmu dengan mungkin dengan Pak Cahyo, dengan Pak Nuradi dari jauh. Dan buat saya juga kalau kalah ilmu nggak akan menjadi suatu masalah untuk ketika saya memang tidak tahu. Tapi yang pasti saya nggak berhenti belajar. Ya udah baca lagi dari yang sebelumnya kita nilainya poin 3, poin 4, poin 5. Yang pasti orang yang hobi membaca akan terus berkembang dan tidak akan pernah terhenti. Itu menurut saya Pak Cahyo. Oke, lanjut Mas Nuradi. Nanti kita sambil kita blend ya, kita gabungkan nih. Silakan Mas Adi. Jadi manfaat membaca itu apa? Mungkin ada dari sisi secara psikologis, secara sosial gitu ya, kesehatan dan bahkan pengalaman dalam kaitannya meningkatkan kecerdasan ya adik-adik kita ya, anak-anak kita gitu ya. Nah, silakan Mas Adi. Ya, baik. Terdengar ya suara saya ya? Jelas jelas Mas. Ya, Ya, walaupun baik. di sini hujan lebat. Ya, manfaat membaca ini tentunya jelas kata-kata manfaat berarti bermanfaat tuh mesti. Terus kemudian yang senang ini saya bisa membakar semangat nih kayaknya tadi kalau pas Pak Cahyo masih agak tenang begitu saya tuh ngomong gitu kan kayaknya membakar suasana Mbak Siska langsung ya keren Mas udah Mas ini masuk itu barang. Nah, ini ya eh, karena ini ada juga dengan ada Bapak Ibu guru mungkin ada di sini ya. Kalau saya lihat sekarang ini kurikulum ini kan ya namanya juga setiap ada menteri ada kebijakan sendiri ya. Kemarin Merdeka Belajar gitu, kurikulum Merdeka sekarang udah ganti lagi menjadi kurikulum apa namanya ada yang modelnya deep learning dan sebagainya gitu. Nah, untuk menuju ke sana tentunya buku itu penting dan membaca itu penting. Kalau bagi ini bukan saya melompat ya Mbak, tapi maksudnya ini kalau dari sisi perniagaan nih, sisi bisnis ini. Kalau orang suka membaca buku jelas yang jadi bisnisnya Mbak Siska itu jadi jalan tentunya Pak Cahyo. Nah, tapi kalau ini bukannya dengan kita sebagai individu yang membaca, pertama kali kalau bagi ada ibu bapak ibu guru di sini itu meningkatkan high order thinking skill kita. Anak-anak itu menjadi kemudian berpikirnya kritis gitu. Karena dia kalau membaca itu kan kalau dalam ilmunya apa saja sih, sebenarnya dalam ilmu apapun ada namanya input, ada proses, kemudian juga output ya. Nah, sehingga dengan kita membaca itu kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih kuat dan kemudian kita bisa membangun mind mapping akhirnya. Jadi dengan adanya membaca tadi kita bisa mengkonstruksi pemikiran kita karena mendapatkan inputan dari buku yang Ya, kita baca setuju. itu. Sehingga kemudian pada saat kita itu membaca itu, kemudian kita misalnya mendapatkan suatu masalah atau kepengen mencari tahu sesuatu gitu ya. Kemudian kita bisa melihat, oh dari yang bacaan yang tadi saya baca, saya mendapatkan input ini. Misalkan tadi saya membaca buku tentang bagaimana mengelola sampah organik yang ada di rumah tangga. Oh ternyata bisa menggunakan ini ya biobakteri, bakteri yang baik gitu. Oh caranya menggunakan misalkan menggunakan bakteri-bakteri yang ada di dalam dapur, misalkan ada yang menggunakan apa nasi yang sudah basi tapi ada bakterinya warnanya orange, oh Ya, itu bisa dipakai ya, misalnya gitu. Terus kemudian itu menjadi satu hal yang baik untuk kemudian bisa dilakukan. Nah ini merupakan suatu cara untuk kita bisa memperoleh bagaimana pemikiran kritis untuk meningkatkan kemampuan kita. Itulah manfaatnya membaca. Dan yang lain lagi, tentunya kalau kita dengan membaca itu banyak hal yang sebenarnya kita ingin dapatkan, ingin peroleh ya. Tentunya kalau pertanyaan apa manfaat membaca, kita harus ini dulu, apa bagaimana kita bisa mendapatkan satu kata untuk kemudian bisa membaca, yaitu minat. Kenapa kok kita itu mau minat membaca ya? Karena memang kalau nggak berminat, nggak mau loh Pak Cahyo kita suruh baca. Bener deh, saya sendiri kalau nggak ada minat gitu ya nggak mau. Tapi dengan adanya minat, kok saya pengen ya tahu gimana caranya misalkan mendongeng gitu ya. Tapi yang mendongengnya lebih atraktif misalnya gitu, lebih inspiratif. Oh, saya pengen baca bukunya dongeng yang dari dalam negeri udah bosen deh. Kepengen yang buku yang dari luar negeri pakai bahasa Inggris deh, yang lebih keren gitu, lebih tahu bagaimana apa yang berbeda gitu. Nah, kita baca di sana. Saya kepengen tahu. Nah, akhirnya saya kepengen tahu misalkan bagaimana sih saat ini kepengen tahu tentang
tentang politik misalnya begitu. Ya kemudian saya membaca buku-buku tentang politik. Oh saya kepengen tahu bagaimana sih tentang perpustakaan. Misalnya ini saya nih perpustakaan, library nih Pak Cahyo. Sudah baca belum Pak Cahyo? Nah ini Pak. Wah, Nah, tulisannya siapa? Karangannya siapa tuh? ini karangannya Arthur. Andrew Pettigrew ya dan Arthur der Wedden. Ini tentang library. Apa yang disampaikan Pak Cahyo tadi ada semua Pak. Di situ ada perkembangan atau sejarah tentang perpustakaan. Cuman ya itu tadi Pak, Wah, kalau di situ ya di situ disebutkan tentang perpustakaan Islam abad pertengahan di Baghdad dan Cordoba, ya, tradisi manuskrip ya, pesantren, betul. perpustakaan kerajaan di Jawa, Betul. tradisi naskah lontar di Bali dan Wah, Sulawesi, ada semua pendapat Pak. itu. Nanti Iya. tak anuin judulnya. Siap. Nah, jadi ketiadaan pembahasan, tapi di buku ini juga saya tuh melihat ada sesuatu hal apa yang belum dibahas tentang bagaimana pembahasan mendalam tentang kawasan ya, tentang sejarah yang ada perpustakaan yang ada di dunia yang betul-betul ini membahas tentang tadi perpustakaan di Nusantara misalnya gitu ya. Makanya ini Betul. penting kalau kita kemudian mau mengangkat perpustakaan ataupun literasi kita di Nusantara. Nah, dengan saya kemudian membawa gini, Pak Cahyo mesti memberikan, Pak. Ya, Mbak Siska Ya, punya buku apa? Tak ya. giniin, Mbak. Nanti tak cek dulu di anu aja di Google dulu. Iya, ya. Siapa tahu Misalnya saya Mbak Siska punya. punya buku apa, judul apa yang baru, silakan ngirim ke saya, nanti akan saya promosikan, Mbak. Oh, siap, siap. Ya. Ya. Nah, jadi Iya, manfaat membaca tadi, Pak, banyak sekali. Jadi kalau sekarang kita tergantung nih, kita mau sekarang mau ke mana nih bidangnya. Karena kalau saya ini kebetulan di bidang literasi berarti kan berhubungan dengan ya, dunia pendidikan, literasi. Tapi kalau kemudian saya pakai baju yang lain nih, pakai dengan teman-teman di apa UMKM gitu, ya berarti buku ini bagaimana kemudian betul. meningkatkan usaha kecil menengah Ya, mikro itu dengan bentuk yang apa meningkatkan UMKM. Kalau saya berbaju lagi dengan yang bentuknya komunikasi misalnya gitu tentang kewartawanan, ya berarti dengan buku-buku ini kita akan meningkatkan skill kita tentang kewartawanan. Atau yang lain lagi kita berhubungan dengan ya. apa namanya dengan olahraga dunia olahraga. Kebetulan saya di Sleman ini sebagai saya di Sleman loh Mbak Siska kalau bisa kirim-kirim buku jauh loh Mbak. Jadi ya di Sleman ini saya jadi ketua Percasi Kabupaten Sleman. Catur ya. Catur ini syarat dengan membaca juga, tapi bacaan-bacaannya adalah baca-bacaan tentang logika berpikir ya tentang apa literasi numerasi dan digital. Jadi ini juga sangat Ya, beda. Kalau akhirnya mereka akan pengen tahu, saya kepengen kayak ini apa namanya langkah-langkah saya pengen seperti yang pemain-pemain dunia. Nah, akhirnya membaca buku jatuh tentang langkah-langkah pemain dunia. Itu yang terjadi. Kalau misalkan kita melihat di YouTube atau di media-media sosial lain, itu kurang kurang bisa dipertanggungjawabkan isinya ataupun ya, hal yang baik yang ada di sana. Tapi buku ini bisa menjamin, Pak Cahyo bisa menjamin bahwa ini adalah ya, eh, ter apa terkurasi dengan baik. Tapi kalau di medsos itu kan ya. wah, bermacam-macam hal yang Betul, kadang-kadang kita nggak bisa betul, dipertanggungjawabkan seperti betul, itu. Nah ini yang betul. menjadi sangat bagus. Terus kemudian ini Pak Cahyo sambil sen juga. Jadi saya tuh ya heran, kenapa sih kalau yang dari Nyon Sewu di sini ada yang dari apa ASN ya, Pak Cahyo juga ASN ya. Ini misalnya saya Hmm. sering berhubungan dengan teman-teman di dinas perpustakaan bahkan kepala dinas ataupun juga yang orang-orang pimpinan lah begitu. Nah ini kebiasaan membawa buku ini juga jarang, sehingga kemudian kayaknya juga yang satu hal lagi yang saya ingin tanya sama Pak Cahyo penting nih Pak, karena ini berkaitan tentang yang kita bahas juga. Kenapa sih kalau yang dinas-dinas itu misalnya kepala dinas ya Pak, kepala dinas perpustakaan itu sering ganti-ganti Pak, muter gitu. Padahal sebenarnya juga dan selain itu pada saat sudah ini kepala dinasnya juga nggak bukan yang kompeten di bidang perpustakaan. Misalnya dia sebenarnya paham di bidang pariwisata, kemudian masuk di dinas perpustakaan. Tapi kemudian sudah belajar bagus, akhirnya dipindah lagi, muter gitu. Lalu terus kemudian akhirnya program-program yang ada di kedinasan perpustakaan itu jadi kurang fokus gitu. Seperti tadi kata Mbak Sisa tadi, seperti anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sukanya meloncat-loncat gitu, sehingga kemudian kita nggak bisa tuntas, Pak. Jadi seperti semacam buku tuh kita nggak tuntas menyelesaikan masalah perbukuan yang ada di lingkup pemerintahan yang punya dengan perpustakaan. Balik lagi pada buku tadi, jadi manfaat membaca buku adalah tadi ya, bagaimana kita bisa meningkatkan higher thinking skill kita, terus kemudian juga hal yang paling penting bagi anak-anak itu terutama adalah kalau kita membacakan buku itu ataupun membaca buku itu adalah menambah kosakata. Itu hal yang sangat Ya, sangat betul, sederhana tapi itu penting banget. betul. Kadang-kadang anak sekarang sekarang tuh ngomong apa gitu Hmm. nggak tahu kamu ngomong apa sih? Artinya apa? Nggak tahu. Tapi yang penting asal ngomong gitu. Iya, Nah, padahal betul. kalau kita
sering membaca buku tuh akhirnya tahu, oh ini ada kata-kata yang susah ini apa sih? Kemudian manfaatkan teknologi tadi, lihat di ChatGPT, lihat di kamus e-kamus dan sebagainya. Oh tahu tuh maksudnya ini tuh dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang tadi misalnya tentang sabak, sabak itu apa sih? Nah ini kemudian kalau misalnya ada buku-buku yang membahas tentang sabak, ada satu katanya sabak, kemudian dia akan mengetahui itu. Dan yang paling penting lagi dalam membaca buku itu adalah tadi bagaimana kita bisa mengekspresikan dan kemudian bisa membawa membawa semacam imajinasi, Pak. Nah ini anak zaman sekarang ini Pak Cahyo, imajinasinya sangat kurang Pak, karena membacanya langsung bukan baca buku tapi lihat di video yang sudah jadi Pak. Sementara kita zaman kita Pak mendengarkan sepak bola itu Pak menggunakan radio, kita bisa, padahal yang reporter radio cuma bilang gitu. Kemudian Robbie Darwish melambungkan bola ke Yayan Sudarman kemudian melempar ke arah bola ke arah gawang dan kemudian ditendang langsung dan gol. Ya, kayak gitu kita bisa kemudian wah Ya. terimajinasi. Tapi zaman sekarang nggak ada, Pak. Apalagi dengan baca buku tadi, Pak. Kita membaca buku novel, misalkan Laskar Pelangi, kemudian kita melihat filmnya, ya beda, beda rasanya. Ya, seperti itu. Jadi membangun imajinasi, kemudian meningkatkan kemampuan kritis kita itu yang menjadi satu hal dasar kita membaca buku. Matur nuwun, Pak. Oke, luar biasa. Inilah perlunya ya. Saya kalau mau saya yang jadi yang menyampaikan materi, saya pasti bingung PPT-nya harus saya munculkan kan gitu ya. Tapi kalau mengalir gini kan enak ya, saya langsung dapat ilmu. Gitu. Hari ini luar biasa ya. Mas Adi ya, tadi apalagi kalau bicara ini ya validitas ya, akurasi gitu ya. Terus terang itu juga persoalan yang menimpa dunia perguruan tinggi kita ya, pendidikan kita ya hari ini karena dengan teknologi satu sisi ingin kemudahan, tapi kemudahan yang seringkali dan bahkan kalau kadang-kadang bahkan tadi saya katakan seringkali bahkan bisa menjerumuskan ya. Contoh ya misalnya kita menemukan satu narasi ya, tulisan tentang misalnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu saya alami Mas Adi, Mbak Siska, Bapak Ibu, teman-teman semua. Begitu saya ngecek ya tulisan seseorang ya, saya nggak perlu sebut siswa atau praja kah, atau mahasiswa S2, mahasiswa S3 kah. Setelah saya cek ya, karena ternyata tidak ada sumber dari mana dia mengutip atau mengambil ya narasi ini, ya, tulisan ini. Ternyata saya ceknya adalah ngambilnya dari blog. Nah, dari blog itu begitu saya ketik yang sama, ternyata banyak yang sudah menuliskan. Pertanyaannya siapa yang duluan gitu mengutip di blog itu sendiri, mengambilnya dari mana? Siapa yang pertama, siapa yang kedua, ketiga dan seterusnya. Juga dari mana sumbernya. Itu ternyata tidak jelas. Makanya saya tanpa membaca peraturan yang dibuat oleh UNESCO kah ataupun lembaga-lembaga dunia yang mengkaitkan kutipan-kutipan ya dalam penulisan ilmiah, saya mengatakan tidak bisa mengambil dari blog karena tidak jelas sumbernya, lebih banyak tidak jelas sumbernya. Nah, disitulah betapa kelebihan yang namanya buku, karena buku ini sudah melalui proses, kan ada istilahnya ya Mbak Siska yang namanya editor kan gitu ya. Buku ini kan melalui proses editorialisasi. Nah, ini satu kata yang kemudian karena saya melihat dan mendengarkan YouTube-nya Pak Gita Wirjawan, nah, itu salah satu yang beliau juga mengapresiasi yang namanya buku secara fisik itu adalah apa? Ada proses editorialisasi. Nah, di situ kan otomatis juga bagaimana mengecek ya kebenaran ya konten, isinya, substansinya, kemudian dari mana sumbernya, kemudian ya banyak hal-hal yang kemudian melalui proses editorialisasi, sehingga dari segi keilmiahan sekalipun namanya novel ya, novel kan sering ya, novel cerita pendek ya, tulisan-tulisan semacam ini sering dikelompokkan tulisan fiksi ya Mbak Siska ya, fiksi. Tapi meskipun disebut fiksi, fiction dalam artian khayalan, tapi dia tidak kemudian semua fiksi itu adalah fiksi yang kemudian khayalan. Tapi fiksi-fiksi yang berupa novel, cerita pendek, juga banyak yang dilakukan melalui proses riset, penelitian kan begitu. Itu yang kita sampaikan ke mahasiswa. Berarti di sini juga fiksi pun menjadi karya ilmiah juga. Kalau kita di perpustakaan kita ya dapat dari JIS ya, Jakarta Intercultural School ya, di Jakarta 2 kali saya mendapatkan atau 3 kali bahkan dapat buku-buku Mas Adi dalam bahasa Inggris ya, novel-novel maupun bahasa Belanda, kemudian ada bahasa Jerman, kemudian ada bahasa Korea, ada bahasa Cina, ada bahasa Prancis, bahasa Jerman dan seterusnya. Itu adalah apa?
ada yang genrenya itu adalah SF, apa namanya, science fiction ya kalau tidak salah ya, SF itu fiksi tapi yang ilmiah yang kemudian sampai juga diangkat di layar lebar ya, film-film tertentu yang basisnya adalah fiksi tapi fiksi ilmiah atau fiksi science ya. Jadi itu ya diantara hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Nah, saya lihat jam ternyata tiba-tiba sudah 17.22. Rasanya cepet banget ini, padahal baru kurang lebih 1,5 pertanyaan saya yang ingin saya lontarkan kan gitu ya. Jadi ini beberapa hal ya kelebihan apa namanya buku ya secara fisik ya, meskipun tentu kita tidak menafikan ya kontribusi ya peran penting dari buku-buku digital ya yang tadi ya mungkin di mana tempat yang di mana tidak tersedia ya ada buku fisik, maka kalau bisa mengakses ya melalui jaringan internet atau yang semacam itu bisa membaca buku-buku buku-buku digital itu yang tadi disampaikan Mas Adi juga ya. Namun seringkali kan begitu, tapi rasanya di mana-mana sekarang kalau pegang handphone hampir semua punya ya. Kadang untuk makan itu masih perlu MBG gitu ya, tapi kalau bisa beli handphone, beli pulsa ya, bahkan masih pakai sandal jepit ya, masih pakai baju rumah, baju dapur ibu-ibu ya. Saya ketemu kalau di Probolinggo waktu mudik, tahu-tahu semua malam takbiran itu pada ngumpul di kios, beli apa yuk, beli pulsa 20.000, 50. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mengakses bahan bacaan seperti yang kita bicara. Monggo Mbak Siska, silakan. Setelah ini kita beri waktu ya, walaupun nanti waktunya terbatas ya, 5-10 menit untuk para peserta kita untuk memberikan tanggapan. Silakan Mbak Siska. Silakan. Oke, siap ya. Saya rangkum cepat ya, 3 menit. Menyambung ucapan Pak Cahyo tentang editorial gitu kan. Terkait juga tentang hari gini masih baca buku. Saya mungkin mohon maaf adalah orang yang sangat, selain dari saya di bidang penerbitan, tapi menurut saya membaca buku itu juga sangat penting, bukan hanya karena kelebihan yang tadi, tapi berkaitan dengan editorial. Kebetulan juga, karena kan saya juga sekarang banyak sekali kayak ada Wattpad, terus kayak ada, kalau dulu kan mungkin kita ada banyak ya sekarang ya blogger atau bacaan dan lain sebagainya, terus juga bahan bacaan digital yang free atau gratis, yang ternyata yang digemari oleh anak-anak sekarang itu saya kaget dan terperangah ya. Mungkin saya nggak usah sebutkan apa aja nama-nama yang ada gitu kan, khawatir justru malah mempromosikan mereka. Itu sangat berbau dengan sensualitas, sangat masuk dengan kebebasan berpikir, dan itulah bacaan yang digandrungi oleh anak-anak yang SMP, SMA, dan sekarang mungkin perkuliahan. Yang saya juga kayak mereka kan kayak siapa aja bisa menulis, betul, siapa aja bisa digabung, betul, terus kemudian mereka baca, yang nulisnya anak muda, yang bacanya juga anak muda, dengan kebebasan imajinatif mereka yang ya udah sepemikiran mereka. Ada yang klik pas dan klik baitnya itu rata-rata romance dan sensualitas. Terus kemudian juga isinya juga banyak yang nggak masuk akal, misalkan kuliah di perguruan tinggi negeri 2 tahun, atau event yang kayak nggak rasional karena memang wawasan mereka yang terbatas ya. Nah, menyambung daripada tentang kenapa kita juga perlu mengarahkan buku yang memang harus memang sudah difilter ya, mungkin benar kata Pak Cahyo dengan editor. Kita juga tahu tentang perang pemikiran antara Eropa dan kita gitu kan, budaya barat, budaya timur. Kita Indonesia itu udah banyak sekali terjajah, tidak hanya ekonomi, food, fashion, fun, film, free sex, dan sekarang mungkin juga mereka lagi menyematkan itu dengan free thinking ya, untuk kita menerima tentang LGBT, dan itu melalui melalui bahan bacaan, dan itu melalui melalui juga dengan bahan tontonan. Jadi editorial sebagai selaku mungkin memangkas, kita memastikan bahwa generasi kita membaca dengan tepat, itu sangat penting. Sama di luar itu satu lagi mungkin yang sekarang saya juga tidak tahu ya para pengamat itu menyadari atau tidak, karena selain dari saya bermain dengan anak-anak generasi sekarang, dan saya bermain, bersahabat, bertukar pikiran, bekerja bareng, mungkin Gen Z itu tuh identik dengan ABCD, tapi yang saya menjadi titik fokus perhatian saya adalah mental health. Mereka sangat fokus banget dengan kesehatan mental, yang ternyata saya merasa
generasi strawberry itu sepertinya benar adanya gitu, betapa mereka kayak karena mereka tidak terbiasa membaca buku, mereka mudah beralih fokus dan mereka juga mudah sekali terserang dengan mental atau bahasa mereka mungkin dengan baperan dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Sebenarnya ini bisa menjadi beberapa topik, padahal baru berangkat dari 1,5 pertanyaan saya, Mas Adi sama Mbak Siska. Saya masih banyak pertanyaan, namun waktu juga ya, nanti insya Allah paling tidak hari ini saya sudah bisa memanfaatkan momentum 17 Mei itu adalah Hari Buku Nasional. Ya, jadi saya tidak merasa bersalah, ternyata di tengah injury time kita, Mbak Siska, Mas Adi, mau bergabung saja, itu sudah bagi saya luar biasa. Kamis malam Jumat atau Jumat malam satu, saya masih berada di Jatinangor, ngurus ini rapat apa perencanaan ini itu, nguji segala macam ya. Saya sempatkan untuk membuat, jadi luar biasa ya hari ini berkahnya ya, hari ini berkahnya kita mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan. Baik, kita berikan waktu ya paling tidak maksimal 5 menit ya untuk sekalian bertanya dari rekan-rekan semua. Modelnya tidak harus bertanya untuk dijawab ya. Ini bukan forum untuk tanya jawab, tapi forum untuk memberikan tanggapan, memberikan respon, bahkan memberikan pandangan-pandangan Bapak Ibu teman-teman semua. Monggo kita berikan waktu, nanti mudah-mudahan menjelang 17.30 kita ini. Kalau saya maunya seringkali sampai 12 maghrib Mas Adi ya. Kita kemarin Mbak Aini itu bikin acara journaling itu sampai maghrib ya, sampai 6:30 itu pesertanya 20-an lebih. Kalau dibuka banyak yang mau ikut. Jadi Mbak Siska nanti kapan harus datang fisik ya ke garasi dan saung baca kita, dan juga termasuk di perpustakaan ke rumah belajarku di klaster Krisan ya, perumahan Citra Indah ya, dekat Cilingsi Jonggol. Silakan dari Bapak Ibu, satu pertanyaan aja ya, yang lain nanti bisa, tadi saya sudah share handphone saya, Bapak Ibu silakan akses baik secara fisik hadir di perpustakaan ke rumah belajarku di Jonggol maupun juga di garasi dan saung baca di dalam perumahan di dalam kampus IPDN Cilandak Timur Jakarta Selatan. Silakan Bapak Ibu kalau ada komentar dan tanggapan ataupun juga wawasan yang Bapak Ibu ingin juga sharing kepada setidaknya saya pendamping diskusi dan dua narasumber kita. Silakan Bapak Ibu. Oke, Mbak Alia Putri nih. Karena kebetulan tadi saya kira ada Mbak Alia juga yang dari Jakarta Selatan, pegiat komunitas. Ini Mbak Alianya yang sudah mengenal Mbak Siska kayaknya. Monggo, silakan Mbak Alia. Oh, Boleh di ini Mbak Alia, silakan. oh iya, halo, selamat sore Pak Cahyo dan rekan sekalian. Saya izin off cam Pak Cahyo soalnya Oh iya, sinyalnya lagi siap. jelek soalnya di rumah hujan. Sebenarnya mau Ya share iya sama. sih. Saya Iya, monggo. kebetulan saya Gen Z dan saya pengguna media sosial. Jadi mungkin lebih ke sharing sih. Gitu bagaimana caranya sebenarnya kita bisa membumikan buku tapi di media sosial gitu lingkungannya. Karena kan selama ini kita asumsinya media sosial itu kan tempat buat apa ya membuat orang-orang terdistraksi dan nggak Hmm. membaca buku. Tapi ngelihat sekarang kenapa ya akhirnya banyak orang-orang yang suka baca buku karena memang paparan informasi di media sosial itulah yang membuat orang tertarik buat baca buku. Ya. Sebenarnya ngelihat permasalahannya adalah orang nggak tahu dia mau mulai baca buku yang mana karena diskursus soal buku itu hal yang nggak tahu nih mau nanya sama siapa. Mungkin kalau ke sesama pembaca takut pembacanya dijudge sama orang. Terus akhirnya nggak datang. Mereka juga nggak mau baca buku tertentu karena takut berat apa segala macam. Tapi kita tidak berusaha untuk memberitahu gitu. Nah di media sosial itu saya ngeliat jadinya polanya adalah ternyata orang justru lebih suka sharing buku di media sosial karena itu hal yang bisa mendekatkan ke orang-orang lain lah gitu. Jadi akhirnya bikin satu komunitas gitu. Saya udah berapa tahun ya, udah 5 tahunan lebih bergerak di medsos gitu. Di ngelihat, oh ternyata masih banyak teman-teman yang suka baca dan khususnya yang masih muda-muda itu justru setelah bacaan yang bestseller gitu. Ada keinginan untuk baca buku yang intelektual yang lebih yang mengajak mikir, tapi kan tidak ada orang yang memberikan rekomendasi. Kosong nih gitu. Jadi kita juga ngelihat sebenarnya buku itu penting, tapi kita nggak pernah memberikan arahan yang cukup jelas. Ini harusnya baca apa ya usia segini? Kayak misalnya kalau aku SMP, tapi aku mau baca Madilog bisa nggak ya gitu.
Itu kan hal yang mungkin di sekolah pun itu hal yang cukup menakutkan untuk ditanyain. Harusnya kan kita bisa memberikan ruang itu. Saya juga nggak tahu yang bener baca buku gimana, bikin ulasan juga gimana. Jadi tantangannya akhirnya kelihatan gitu di medsos. Jadi kayak cuma nambahin perspektif aja sih. Kalau misalnya nganggep kayaknya kita nggak bisa pakai medsos sama sekali, kayaknya nggak mungkin gitu. Dan kita nganggep kayaknya ketika dia cuma share bacaan di medsos itu dangkal gitu cara mikirnya. Tapi sebenarnya nggak, orang mencari referensi bacaan tuh di situ. Dan itu ngeliat kenapa akhirnya banyak buku-buku Madilog naik lagi, disukain nih sama anak-anak SMP gitu. Karena orang punya paparan informasi yang cukup banyak, tapi sayangnya tidak ada yang mengkurasi itu untuk batas Betul, usianya betul. gitu. Jadi PR lagi nih gitu. Jadi kayak misalnya Iya. kan ini juga ada yang dari sekolah gitu. Itu di sekolah juga perlu dikasih tahu, karena saya nggak pernah dikasih tahu sama guru usia saya tuh cocoknya baca buku apa. Betul, betul, Iya, karena betul, harus betul. ya, jadi kayak, kok nggak boleh ya saya baca buku 21 plus, kenapa ya? Nah itu kan nggak pernah dikasih tahu kenapa saya nggak boleh baca buku sosial politik misalnya gitu. Tapi orang takut untuk membicarakan hal itu, dan di media sosial Betul, betul, diskursusnya cukup betul. berkembang soal itu. Makanya akhirnya, oh nggak semua orang, jadi kayak gimana, gimana ya caranya biar semua orang tahu nih, udah tahu nih kesadaran membacanya, tapi masih Ya, nggak punya arah gitu. Dan kita kayak oke, kurasi di perpustakaan gitu, nggak ada nih rekomendasinya apa. betul, betul. Bingung lah, akhirnya menjauh dan akhirnya nggak mau baca buku. Pada Mm. akhirnya, oh udahlah, Iya, nggak iya, bisa, iya. Betul, nggak ada betul. kelihatan menariknya gitu Pak Cahyo. Ya, Jadi kayak ya, itu yang jadi problemnya sih. Jadi oke. bukan kayak, bukan dia nggak mau mikir, dia mau berpikir, tapi dia sulit menentukan topik mana yang harusnya saya pikirkan. Karena saya udah Betul. kebanyakan pilihan gitu. Ini buku Oke. sastra banyak gitu. Iya, iya. Itu sih Betul. tambahannya. Oke, luar biasa tanggapan ini apa namanya? Boleh ya Bu, ini ya nanti biar ditanggapi Mas Adi dengan Mbak Siska juga maksimal sekian detik ya, karena tahu-tahu nanti maghrib kalau di Jogja biasanya lebih awal karena posisi di timur ya, kita di Jakarta di Bogor lebih ke barat. Baik, terakhir ya Ibu Dia Mintarti ya dari SMP Bu Sofa Bina Insani Bogor ya. Karena sudah resign, monggo dipersingkat Ibu, mangga karena waktu kita yang terbatas. Insya Allah kita lanjutkan nanti Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Monggo Ibu, terima kasih silakan. Pak Cahyo dan teman-teman. Mbak Siska, apa kabar, sehat ya Mbak? Iya, ini di sini juga hujan deras, jadi mohon maaf kalau nggak jelas suaranya ya Mbak ya. Silakan. Terdengar nggak ya suara saya? Terdengar jelas Ibu, Sip, terdengar. Oh jelas. ya, baik. Untuk Mbak Alia, mungkin kebetulan saya juga guru SMP gitu ya. Dan salah satu yang tadi juga saya tulis di ini, sekolah kami itu mewajibkan setiap anak untuk membaca ya, dan masih ada kegiatan 2 minggu sekali membaca bersama-sama, dan kita mereview buku gitu. Jadi artinya dari angkatan 1, 2, 3 kelas atau kelas 7, 8, 9 itu kita membaca bersama, kemudian nanti secara acak akan ditunjuk membaca apa, kemudian sampaikan. Dan kami juga membuat jurnal membacanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca. Dan sekolah kami memaksakan membaca buku tidak e-book, jadi betul-betul buku fisik gitu. Dan kita tidak melarang mereka boleh membaca apapun pada saat karena tiap pagi kita baca, kita lihat ketika memang itu buku tidak tepat, maka kita akan mengarahkannya mengapa itu tidak boleh dibaca gitu. Dan perpustakaan baik yang fisik ataupun digital juga kami siapkan. Jadi ketika anak-anak wajib punya kartu perpustakaan, jadi pada saat membaca mereka akan terseleksi dengan sendirinya buku-buku apa yang harus dibaca oleh mereka gitu. Tetap memang harus ada arahan dari guru di tempat kita, Ya, atau kita sebagai guru mengarahkan. Mungkin itu aja ya, bahwa tetap ya, anak-anak itu tugas kita sebagai guru mengarahkan. Mungkin itu karena memang ya, tanpa betul. itu susah juga gitu. Ya, Ya, mungkin betul, itu betul. masukannya. Insya Ya, Allah Mbak Siska ada ini lagi nih. Proyek berikutnya ya, nih anak-anak bikin antologi lagi, Mbak Siska. Mohon bantuannya. ya. Terima Ya, kasih. nanti insya Allah kita ini lanjutkan ya, apa lebih luas lagi insya Allah di
bulan Juni dan Juli insya Allah kita sudah menyiapkan acara. Saya ada rencana memang mau mengundang Pak Gubernur Jawa Barat, Mbak Siska rencana yang di Jonggol. Karena tahun yang lalu kita ngundang pas long weekend, khawatirnya nggak banyak yang hadir, saya khawatir nggak enak. Pas waktu itu sudah menyanggupi Pak Gubernur, itu serius itu. Saya itu Mas Adi nanti termasuk kalau yang di Jakarta saya maunya ngundang Pak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Mas Adi, walaupun saya tidak harus di perpustakaan, Mas Adi. Jadi insya Allah saya ingin adakan gitu ya supaya ini. Baik, silakan Mas Adi berikan tanggapan. Semoga Ini lancar. tren perlu ya perlu generasi Gen Z juga ketika memilih bacaan kira-kira seperti apa namanya ya bimbingannya atau apa namanya pengawalannya gitu ya menemani generasi kita. Silakan singkat juga Mas Adi baik, maupun Mbak. Setelah itu kita tutup ya. Ya baik Mbak Alia, terima kasih tadi atas ini masukannya, dan itu merupakan salah satu input bagi kami yang generasinya berbeda, tapi itu sungguh sangat memukau dan membuat kita jadi lebih kepengen bergerak. Jadi memang kalau kita berbicara dengan anak-anak generasi Gen Z ini, kita harus sesuaikan dengan gaya mereka tuh sekarang maunya apa gitu kan. Nah misalkan mereka sukanya sekarang dengan konten-konten, jadi konten kreator dan sebagainya. Kita bisa nih kemudian mengetengahkan buku yang sifatnya sosial, tapi dimulai dari beberapa kata-kata yang keren. Misalnya kan kalau ada kata-kata dari Margaret Fuller, today a reader, tomorrow a leader, misalnya seperti itu. Itu kan juga satu kata-kata yang bagus, dan itu benar-benar terjadi loh ini. Yang kemudian pada suka membaca itu menjadi leader di kemudian hari. Itu bisa dibuktikan siapa saja. Misalnya dari Pak Karno pun demikian, Bung Hatta, siapa lagi, semuanya seperti itu semuanya. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya tetap aja dijaga teman-teman yang ada di komunitasnya itu, tapi kemudian bisa menghadirkan narasumber lain ataupun mungkin teman-teman lain yang mungkin lebih sedikit senior ataupun junior juga nggak apa-apa. Sebagai apa? Sebagai tempat diskusi. Nah, yang paling penting kalau dari tempat diskusi di apa namanya bersama dengan Gen Z maupun Gen Alpha adalah yang paling penting adalah tidak hanya di situasinya di dunia maya, tapi juga dengan di dunia nyata. Jadi kita ada kemudian membaca buku, terus kemudian kita diskusinya di dunia nyata. Itu lebih bagus. Kalau misalnya nggak bisa ya diskusinya di dunia maya, tapi modelnya Zoom kayak gini. Jangan modelnya pakai chatting. Kalau pakai chatting pertanggungjawabannya kurang bisa kita lebih kuatkan. Tapi kalau dengan model Zoom seperti ini lebih bertanggung jawab. Jadi itu lebih bagus. Karena apa? Sekarang itu memang sesuatu yang kosong. Tadi kan berbicara tentang kosong ini ya sedang viral nih di anak-anak Gen Z itu. Contohnya ini ada lagu ini. Paman dari mana? Dari ibu kota. Paman bawa apa? Bawa cita-cita. Cita-cita apa? Ayo baca buku gitulah. Misalnya seperti itu. Jadinya kita ngobrolnya, diskusinya yang lebih cair gitu, tidak kaku, itu membuat mereka jadi tidak ada kelas. Kalau sudah diklasifikasi, wah bacaan kamu novel-novel gini ya, aku padahal bacaannya seperti masih bacaannya Raditya Dika misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi artinya kita semuanya dibuat cair, apa yang mereka suka baca kita diskusikan. Sukanya baca tentang tentang prakarya, misalnya tentang bagaimana bagaimana menanam pohon mangga yang baik, misalnya seperti itu juga nggak apa-apa. Artinya kita buat semuanya cair, tapi memang kalau bisa ada orang lain yang hadir di sana bisa lebih senior atau bahkan bisa lebih junior supaya nanti ada semacam kayak kontrol gitu. Gitu aja Mbak Alia, terima kasih atas masukannya. Dan dari Ibu di Bina Insan ya sama-sama Ibu di Bina Insan. Kalau menurut saya gini Bu, kalau di SMP kalau bagus ya Bu, karena saya juga mendampingi banyak SMP di sini, itu kita pada praktek-praktek karya-karya proyek yang real Bu. Misalkan kita ada namanya kegiatan press release, misalnya buat press release atau kemudian kewartawanan gitu. Itu bisa diadakan di sana sehingga kemudian membaca buku atau kemudian nanti membuat simpulan-simpulannya tadi dalam bentuk artikel atau bentuknya yang lain sehingga lebih aplikatif. Kalau hanya sekedar kemudian tadi membuat kesimpulan dari baca buku, tadi Bu ChatGPT udah selesai semuanya. Ibu, wah kayaknya sedang sebagai guru ya udah pada ngumpulin, tapi anak-anak pada pinter tuh, tinggal bisa sama ChatGPT jadi selesai. Tapi yang jelas kalau bisa nanti ada jurnal sih Pak, ada jurnal, ada bukti membaca setiap harinya, ada jurnal membaca. bagus Bu. Bagus ya. Ada pakai jurnal bagus. Kami pakai jurnal, iya.
Oh, bagus banget, Bu. Nah, kalau bisa sudah pakai jurnal, tolong bisa dimasukkan, Bu, dalam sekolah Ibu. Gimana caranya anak-anak nanti pada saat di akhir sesi mereka tiap kali selesai ujian semesteran, itu ada namanya membuat semacam kayak ini, Bu, karya ilmiah, Bu. Yang nanti akhirnya seperti di kayak model kayak disidangkan gitu, Bu. Itu lebih bagus, Bu. Nanti mereka akan terbiasa menjadi pelajar yang berpikir ilmiah, menggunakan Oke, metodologi ilmiah. Ya, oke, Pak. oke. Makasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa Mas Adi, Bu tadi Bu dari SMP Mustafa. Silakan Mbak Siska, singkat Mbak Siska. Oke, terima kasih menanggapi Kak Alia. Terima kasih Kak Alia udah mau gabung dan bersemangat dengan kita. Wawasan Kak Alia juga luar biasa. Berarti memang informasi tentang buku Mandilog dan lain sebagainya sudah sampai. Nah, itu kan cukup bingung ya buku yang mana. Dan saya mungkin lebih sharing dari sisi saya juga ya. Kalau kami memang kebetulan yang kerja di tempat kami banyak Gen Z ya Pak ya. Jadi kayak dunia perkontenan dan lain sebagainya, betul sama sekali dengan metode yang disampaikan oleh Kak Alia. Kita bikin konten, terus kemudian ini bukunya tentang apa, terus kemudian bisa menjadi rekomendasi buku untuk para pembaca yang pada akhirnya mengarah kepada dua kegiatan secara pertemuan seperti tadi Pak Nuradi, kita biasanya ada kegiatan piknik literasi baik secara webinar ataupun secara kami datang kunjungan ke sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kemudian juga selain dari pertemuan itu juga mungkin ada pengarahan untuk kita misalkan membaca buku dengan seperti apa. Terus kalau menyambung ucapan dengan Pak Nuradi ya tentang sekolah-sekolah itu kemudian diarahkan, betul sekali Pak, sekarang memang anak-anak yang memang mungkin sudah mereka membaca buku juga udah aplikatif ya. Seperti misalkan ini adalah SMP Boswa Mina Insani, mereka sudah berpraktik langsung dengan berkarya, baik itu karya fiksi dan juga mungkin ada beberapa juga yang non fiksi. Terus juga mungkin ada kami gitu kan Jendela Puspita itu bekerja sama dengan banyak sekolah untuk mungkin membumingkan untuk gerakan membaca sekaligus juga gerakan menulis. Baik itu untuk sekolah ataupun kampus, ini juga ada Esa Unggul yang menerbitkan dari misalkan dari sisi non fiksi atau puisi. Ada juga mungkin kampus lain dengan perspektif mahasiswa dalam berita, teknologi masa depan. Ya, betul sekali memang kita Saya mau semua itu bukunya tuh. harus memberikan ya kesempatan seluas-luasnya mengikuti dengan era zaman sekarang ya siapapun itu membaca buku bukan hanya kelompok minoritas tapi membaca buku adalah kebutuhan kita semua dan harus masuk ke dalam ruang-ruang baik itu ruang pendidikan ataupun ruang kehidupan bermasyarakat. Oke, luar biasa plus untuk kita semua ya. Ini baik karena waktu saja yang mengatur kita Bapak Ibu untuk kita cukupkan. Insya Allah masih ada momen-momen ya di bulan Juni akan ada Hari Anak ya. Kemudian ya kalau tidak salah ya, yang Juli Hari Keluarga atau apa nanti kita buat acara-acara itu lagi. Baik teman-teman, saya tidak ingin bermaksud menyimpulkan. Saya kira sudah cukup ya apa yang kita diskusikan wawasan dari Mbak Siska, Mas Nur Adi, juga Mbak Alia, Ibu dari SMP Boswa Mina Insani Bogor tadi, dan juga tentunya Bapak Ibu yang lain nanti insya Allah kita bisa sambung. Terima kasih atas kehadirannya, paling tidak kita sudah bisa melaksanakan kesempatan Komunitas Belajar Bengkel Kreasi KPPK Titian Nisan Cemerlang untuk melaksanakan acara Hari Buku Nasional, dan kita juga dalam rangka menyambut paling tidak 46 tahun ya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya kira demikian kita salam literasi. Saya ini Mbak Siska, saya ini nggak biasa kalau foto dari Zoom itu seperti apa? Bisa memfotokan ya? Caranya memfotokan bagaimana ini caranya ini biasanya nih? Ini silakan. Nggak bisa juga, Mas Adi yang biasa memfotokan Mas Adi. Ya. Boleh. Sebentar Pak. Sebentar. Caranya saya ini belum ketemu sampai sekarang ini. Difotokan. Monggo Bapak Ibu yang ini ya, mau ya sudah saya foto apa difoto sekali lagi? Monggo difoto lagi. Sekali lagi. Ya boleh ya foto ya, siap ya. 1, 2, sebentar belum siap. 1, 2, 3. Oke ya. Oke. Terima kasih Mas Adi, Mbak Siska kesediaannya untuk berbagi dengan teman-teman semua. Akhir kata ya kita alhamdulillah semoga apa yang kita perbincangkan memberikan manfaat yang luar biasa. Saya yakin mudah-mudahan menjadi legacy yang tidak sekedar di dunia
digital sekalipun, tetapi bahkan dunia dan akhirat insyaallah menjadi ilmu yang yuntafa'u bih. Amin. Subhanakallahumma wa Amin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, astaghfiruka wa anta atubu ilaik. subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih Izin semuanya. pamit. Terima Pamit, Bapak Ibu. Luar biasa. kasih. Izin